Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mimbar TV yang setia. Bertemu dengan saya Audi di program acara Gerbang Madrasah. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu sekolah yang sangat hebat dan juga memiliki banyak sekali prestasi. Kemudian baru-baru ini ternyata madrasah ini dinobatkan menjadi salah satu madrasah literasi tingkat nasional. Dan tidak hanya itu, ternyata madrasah ini juga baru saja menyelenggarakan launching buku karya dari guru dan siswanya. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita yang akan menjelaskan dan juga menceritakan seperti apa profil dan juga penobatan yang diperoleh oleh madrasah ini. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Nggih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Bapak, Ibu, kami dengar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo dinobatkan menjadi madrasah berliterasi tingkat nasional, gitu nggih? Ya, betul. Alhamdulillah, bertambah nggih Pak, Bu, prestasinya. Ya, mungkin bisa diceritakan Bapak seperti apa Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo ini profilnya, kemudian sehingga mendapatkan nominasi dan dinobatkan menjadi madrasah literasi tingkat nasional. Monggo Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Audi yang telah memberikan kesempatan kepada kami, guru-guru kami yang hebat, pejuang-pejuang literasi, ya, untuk bisa tampil di acara Mimbar TV ini. Iya Bapak. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan prestasi literasi tingkat nasional yang diresmikan oleh Bapak Kakandul barusan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan profil, ya, madrasah kami, utamanya visi yang ada di madrasah kami. Visi dari madrasah kami adalah untuk mewujudkan warga madrasah yang berakhlak mulia, nasionalis, berprestasi, peduli lingkungan, dan berbudaya literasi dan riset. Yang kita utamakan, Mbak Audi, ya, bahwasanya di madrasah kami, karena ini adalah madrasah di bawah naungan Kemenak, jadi yang paling kita utamakan adalah pembentukan akhlakul karimah, akhlak yang terwujudnya warga madrasah yang berakhlak mulia, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya, dengan mendalami, ya, pendalaman ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik lewat intra, ekstra, ataupun pembiasaan-pembiasaan yang ada di madrasah kami. Kemudian yang kedua adalah nasionalis, ya, berjiwa nasionalis, patriotisme, jadi semangat kebangsaannya sangat tinggi. Ini pun juga ditumbuhkan lewat mata pelajaran PKN dan juga materi-materi yang ada di madrasah kami, ekstra, ya, bela negara dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya berprestasi, ya. Kami punya prinsip dengan guru-guru kami yang hebat, ya, pejuang-pejuang literasi ini tiada hari tanpa prestasi, berupaya semaksimal mungkin baik dari guru maupun dari siswanya. Kemudian berikutnya adalah berpeduli lingkungan, ya, peduli lingkungan. Alhamdulillah barusan ini tepatnya pada tanggal 24 November bahwasanya Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo telah mendapatkan penganugerahan, ya, penganugerahan Madrasah Adiwiyata di tingkat provinsi, ya. Baru-baru saja ya Pak, berarti, ya. Oh berarti 24 November kemarin itu, ya. Literasi, ya. Kemudian Adiwiyata, kemudian launching juga nggih Bu, Masya Allah. Ya, oleh Bu Khofifah Indar Parawansa, ya. Penghargaan Adiwiyatanya ya Bapaknya. Penghargaan Adiwiyata, itu, ya. Kemudian berbudaya literasi dan riset. Nah ini, alhamdulillah
sebagaimana yang terpampang mungkin di sini atau mungkin yang ada di situ terkait dengan GSMB, Gerakan Siswa Menulis Buku Tingkat Nasional, FLN ya, Festival Literasi Nasional. Alhamdulillah barusan ini dari baik Bapak Ibu guru maupun siswa telah mendapatkan prestasi yang gemilang ya. Termasuk madrasahnya dari 1000 mohon maaf, dari 1570 ya madrasah atau sekolah se-Indonesia. Alhamdulillah untuk MTSN 4 Sidoarjo termasuk 50 besar, nominator 50 besar prestasi nasional. Ini lembaganya. Dan alhamdulillah salah satu guru kami ya, Bu Sri Utami SPD ini telah meraih prestasi yang cukup gemilang dari 203.970 guru se-Indonesia. Alhamdulillah salah satu di antara guru kami telah mendapatkan nominator 30 penulis buku terbaik. Nah ini. Ya itu berarti termasuk dari event yang literasi tadi, begitu nggak Pak? Gurunya juga diikut sertakan untuk lomba, begitu nggak? Bukan hanya lembaga, tapi gurunya pun ikut serta dalam event itu, Masya Allah. Ada buku, kemudian ada kategori artikel. Ini alhamdulillah ya, salah satu dari guru kami, Bapak Muhammad Yusuf SAG, ini mendapatkan nominator penulis artikel 100 ya, 100 terbesar dari terbaik ya, dari 203.976 guru. Alhamdulillah ya. Tidak hanya satu guru, tapi 2 guru sekaligus nggih Bapak mendapatkan nominasi dalam event literasi ini ya, betul nggih? Betul. Siswa juga itu, Ananda Naura. Ini juga termasuk salah satu di antara 100 ya karya cerpen ya, cerpen yang terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah. Jadi di ajang Festival Literasi Nasional ini alhamdulillah MTSN 4 Sidoarjo telah meraih banyak prestasi. Alhamdulillah Bapak. Jadi dari ikut serta dalam event Nyalanesia itu tadi, bukan hanya guru, tetapi siswa juga mendapatkan nominasi itu tadi nggih Bapak nggih? 100 terbaik pembuatan cerpen. Kemudian selanjutnya untuk penobatan ini tadi, dampak yang didapatkan untuk madrasah atau sekolah ini apa Bapak dari setelah dinobatkan menjadi literasi tingkat nasional ini seperti apa? Ya, Mbak Audi yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bahwasanya saya ya selaku kepala madrasah ya, ini tentunya punya himmah ya, punya cita-cita keinginan agar madrasah kami ini senantiasa lebih maju di segala bidang ya, baik akademik maupun non akademik ya. Ini. Nah, ini. Kemudian gini, Ibu Puji Ibu Puji di sini narasumber kita yang kedua. Beliau ini juga termasuk pendidik yang sangat hebat karena sudah mencetak siswa-siswa yang hebat juga sehingga bisa mendapatkan nominasi 100 besar tingkat nasional nggih Bu nggih. Nah, kami dengar juga kemarin ada launching nggih Bu nggih, dan dihadiri oleh Bapak Kakanwil, betul nggih? Nah, bisa dibagikan ke pemirsa seperti apa kemarin ketika acara launching buku karya dari guru dan siswanya itu tadi yang dihadiri oleh Bapak Kakanwil. Terima kasih Mbak Audi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Aziz MPDI selaku Kepala MTS Negeri 4 Sidoarjo, bahwa tepatnya pada bulan Maret tahun 2022 kemarin kita memang mendapatkan beberapa penghargaan ya, terutama dalam apresiasi penganugerahan yang dilaksanakan oleh Nyalanesia dalam puncak acaranya, yaitu memberikan apresiasi kepada lembaga, sekolah atau madrasah, kemudian guru maupun siswa.
Nah, berangkat dari prestasi-prestasi itu, ceritanya sangat panjang, Mbak. Gimana Ibu? Ceritanya sangat panjang. Nggak apa-apa, kita setia Bu mendengarkan. Apalagi ini biar bisa dicontoh madrasah-madrasah lainnya untuk awalnya begini, berprestasi. Kita itu memiliki program literasi ya, di madrasah. Nah, kita selalu berupaya melaksanakan step by step program itu, dan alhamdulillah ketika kami awali, kemudian kami juga mengajak siswa untuk berliterasi, khususnya dalam menyusun atau membuat sebuah buku dan itu ber-ISBN. Kemudian nggak lama disusul oleh guru-guru juga. Guru-guru juga saya begini, kalau siswanya sudah punya buku ber-ISBN, mengapa tidak untuk gurunya? Kita sebagai guru ya, jangan menyuruh anak untuk menyusun buku, tapi gurunya dulu yang harus memberikan contoh, ini karyaku, baru kemudian siswa. Tapi nggak apa-apa, ini terbalik ya, siswanya dulu yang punya karya, kemudian baru diikuti oleh gurunya. Tapi awalnya kan saya mendahului untuk memberikan contoh, menularkan virus-virus positif ini, berliterasi kepada siswa maupun guru. Dan alhamdulillah tepatnya bulan Januari 2022, karya guru kita ada 6 orang itu, ada Bu Samha, ada Pak Yusuf, ada Pak Mashurin, kemudian ada Bu Kasriatin dan teman-teman yang lain. Buku-bukunya itu semuanya diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian muncul inisiatif dari kami selaku penggerak literasi. Wah, untuk menambah semangat teman-teman menulis atau menyusun karya yang berupa buku ber-ISBN, dan kami tidak ingin muncul prinsip apa ya, setelah terbit kemudian sudah nggak mau menyusun lagi. Ini prestasiku yang pertama dan terakhir, jangan sampai seperti itu. Akhirnya kami membuat suatu program bagaimana kalau karya guru-guru yang pertama ini kita launching. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita rapat koordinasi dan sudah ditetapkan tanggalnya pada saat itu adalah tanggal 18 Mei ya Bang ya, 18 Mei. Dan itu kita rapat koordinasi pas Ramadan kemarin, iya. Terus kita kan nggak tahu agenda dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo itu apa, kita belum tahu. Nah, kemudian tanggal 18 dapat informasi dari pengurus Pegri bahwa tanggal itu ada acara halal bihalal. Akhirnya kita pending, udah tanggal 19-nya saja. Dan pengunduran itu ternyata membawa hikmah bagi kami. Ternyata tanggal itu di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ada agenda menyelenggarakan halal bihalal yang dihadiri oleh Bapak Dr. Husnul Marom, MHI, selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, di saat seperti itu akhirnya muncul keinginan, launching buku pada hari itu. Mengapa tidak kalau menghadirkan Bapak untuk setelah menyelesaikan acara halal bihalal di Kementerian Agama, kemudian geser ke MTSN 4 Sidoarjo. Nah, prosesnya dari situ, kemudian kita melakukan koordinasi dengan Kemenak Kabupaten Sidoarjo, dan alhamdulillah Bapak Husnul Marom bisa melanjutkan perjalanan setelah dari Kemenak Sidoarjo, kemudian geser ke MTSN 4 Sidoarjo dalam rangka menghadiri launching buku karya guru dan siswa. Sekaligus meresmikan, menandatangani prasasti Madrasah Literasi Nasional. Penobatan itu tadi ya Ibu. Iya. Nah, gini Ibu Puji, idenya awal mula madrasah ini pengen ikut serta dalam kegiatan literasi, penulisan dari siswa, dan kemudian dilanjutkan oleh guru, itu sejak kapan? Ya, terima kasih Mbak Odi. Iya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa semua kegiatan ini tidak instan, tapi untuk gerakan literasi yang mengikut sertakan siswa maupun guru, itu kami mengikutinya tepat pada bulan April 2021, di mana GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, itu menawarkan kepada semua lembaga yang ada di Indonesia. Kemudian salah satunya adalah lembaga kita, Satker MTS Negeri 4 Sidoarjo. Nah, kemudian
kita punya program literasi, bagaimana mengembangkannya, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa visi kita di situ adalah salah satunya ada gerakan untuk berbudaya, literasi dan riset itu. Maka kita memberanikan diri untuk mengikuti event yang dilaksanakan oleh Nyala Nesia dalam gerakan sekolah menulis buku nasional. Seperti itu nggih Bu. Iya. Dan akhirnya mencetak prestasi gitu nggih, menambah prestasi untuk Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo begitu nggih Bapak Ibu. Baik, kemudian apakah sebelumnya juga ada pelatihan-pelatihan untuk siswa dan gurunya, atau ini paksaan dari gurunya untuk ikut, ayo ikut ada event literasi seperti itu, atau memang sebelumnya sudah ada pelatihan, kemudian memang sudah ada minat sendiri dari siswa dan juga gurunya, seperti itu? Kalau dipaksa enggak lah. Kita enggak maksa Mbak, kita punya ekstra jurnalistik. Ada ekskulnya nggih Bu nggih. Disampaikan oleh Bapak tadi bahwa visi kita ada namanya membudayakan literasi. Di situ ada ekstra kurikuler yang bernama jurnalistik Pak ya, kebetulan kami pembimbingnya. Ibu Puji sendiri, oh Masya Allah. Kemudian kita tidak hanya mengajari anak-anak teori, tapi kita juga mengikut sertakan anak-anak ketika ada momen-momen atau kompetisi di luar sana. Dan alhamdulillah ketika kita mengikutkan anak-anak, kok ya pasti ada yang menang. Selalu seperti itu nggih Bu nggih. Itu menjadi tantangan kami, dan tidak berhenti sampai di situ. Kami juga mengadakan pelatihan, mendatangkan narasumber dari penerbit dan lain sebagainya. Dan sampai detik ini kita masih MOU dengan penerbit yang namanya Nizamiyah Learning Center, di mana ownernya adalah Bapak Dr. Musfikon MPD. Oh baik, jadi dari ekskul kemudian prestasi-prestasi itu masih berlanjut nggih Bu nggih, untuk ketika ada penulisan mungkin dibantu penerbitannya oleh Nizam itu tadi nggih? Iya, Nizamiyah Learning Center. Gitu. Apakah itu hanya untuk siswanya atau juga gurunya pun bisa dibantu penerbitannya itu Ibu? Iya, betul. Jadi 6 guru yang karyanya di launching pada saat itu adalah semua diterbitkan oleh penerbit Nizamiyah Learning Center. Maka ketika ada launching buku karya guru dan siswa kemarin itu juga kami hadirkan direkturnya, yaitu Bapak Dr. Musfikon ke madrasah kami bersama mendampingi Bapak Kakanwil juga ikut menyaksikan penobatan Madrasah Literasi Nasional. Begitu Mbak Audi. Baik gitu. Gini Bapak nggih. Setelah dinobatkan menjadi Madrasah Literasi, harapan Bapak untuk madrasah ini seperti apa? Khususnya kepada siswanya dan juga guru-gurunya nanti seperti apa? Seperti itu nggih. Kemudian apalagi juga dari siswa dan gurunya juga sudah banyak memiliki prestasi di bidang literasi khususnya nggih. Apakah nanti bisa diikutkan event yang lebih nasional lagi atau seperti apa? Monggo Bapak bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Ode yang telah memberikan kesempatan lagi kepada kami. Sebelumnya kami awali bahwasanya membangun masjid itu adalah sesuatu yang tidak mudah karena butuh waktu, tenaga, pikiran, dan finansial. Merawat masjid dan mengisi kegiatan masjid secara eksis itu tentu lebih berat karena butuh istimror, butuh istiqomah dan persatuan. Kemauan gitu ya Pak istilahnya. Begitu juga dengan adanya penobatan Madrasah Literasi tingkat nasional yang barusan diresmikan oleh Bapak Kakanwil Provinsi Jawa Timur, Kemenak, ini tentunya itu adalah suatu yang berat. Ya, tadi disampaikan oleh guru kami, seorang penggerak literasi, Bu Puji, ini tidak ujuk-ujuk gitu ya. Sudah diawali dari prestasi-prestasi dan pembuatan buku sebelumnya. Dan alhamdulillah sebagaimana yang terpampang ini terkumpul ada 43 buku. Alhamdulillah ya. Ini. Nah, untuk mempertahankan ya predikat kami MTSN 4 Sidoarjo dalam rangka madrasah literasi ini agar tetap eksis dan berkembang, ini tentunya
jauh lebih berat lagi ya. Menjadi pemenang juara itu berat. Mempertahankannya itu ya, mempertahankan agar tetap eksis ya. Ini lebih berat lagi. Ini. Oleh karena itu kami tetap berusaha semaksimal mungkin ya selaku pimpinan agar kegiatan literasi ini tetap semangat diikuti oleh Bapak Ibu. Kalau sementara ini ada beberapa ya, ada yang ikut di Nyalanesia kemarin ada 15 Bapak Ibu guru yang ikut, untuk siswa itu ada 150. Nah ini kami harapkan untuk ke depan agar virus-virus positif ya menjadi pejuang-pejuang literasi yang ada di MTSN Pasteur Sidoarjo ini akan semakin banyak ya. Ini akan semakin banyak. Begitu juga akan diimbaskan kepada siswa-siswi kita. Sehingga kita tidak berhenti di sini, akan tapi berupaya agar ke depan lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi terkait dengan literasi ini. Lebih banyak prestasi lagi, lebih banyak prestasi lagi ya. Dan siswanya gitu ya, ya Pak. Ya. Nah gini Bu, mungkin Bu Puji bisa menambahkan kira-kira kiat-kiat apa yang harus ditanamkan kepada siswa dan juga guru agar yang dijelaskan Bapak Aziz tadi untuk mempertahankan itu dapat terus dilakukan dan juga dapat terus menambah prestasi ke depannya seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Odi. Untuk mempertahankan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala, prestasi yang dimiliki oleh madrasah di bidang literasi khususnya, itu untuk mempertahankan saja susah Pak ya. Tantangan itu berat nih Bu ya. Iya. Apalagi kita sudah diproklamirkan sebagai madrasah literasi nasional, maka tingkat mau nasional, tidak mau ya, mau tidak mau harus mampu untuk mengembangkan sayapnya ya, termasuk bagaimana upaya kita atau kiat-kiat kita melanjutkan visi ke depannya, termasuk bagaimana membimbing siswa agar lebih banyak berprestasi di bidang literasi, menyusun buku, menerbitkan buku, dan itu merupakan program kita Mbak. Dalam 1 tahun itu sudah harus ada 1 buku lah minimal untuk siswa dan 1 buku untuk guru. Ini program literasi kita, ya Pak. Kemudian untuk kedepannya juga setelah dinobatkan sebagai madrasah literasi nasional, jangan berhenti sampai di sini. Ayo terus kita bangkit, menulis dan tunjukkan bahwa prestasi kita ke depan semakin banyak dan diikuti oleh seluruh guru yang belum menulis Mbak. Di madrasah, iya, khususnya betul. Madrasah Khususnya Negeri Empat Sidoarjo. Kalau memang sekarang itu sudah muncul 6 guru, ayo guru-guru yang lain yang belum, monggo kita fasilitasi, menulis, kemudian gabung dengan kami, insya Allah semuanya itu ada jalan. Gitu alhamdulillah. Berarti kiat-kiatnya semacam ada program itu tadi nggih Bu. Di sini saya masih kurang paham nggih Bu Puji. Maksudnya program 1 guru 1 buku dan 1 siswa 1 buku itu seperti apa nggih? Bisa dijelaskan? Begini, kami selain mengajak anak-anak untuk kompetisi itu kan semua kita awalnya sudah membuat semacam program Mbak. Program target ke depan itu apa? Targetnya dalam 1 tahun gerakan literasi itu harus ada produk, harus ada wujud. Maka dalam 1 tahun minim ada 1 guru yang mampu untuk menerbitkan buku. Dan minim ada 1 siswa juga yang menerbitkan buku, baik itu buku solo maupun buku antologi. Kalau buku solo itu memang agak berat. Kami mengajak guru-guru itu juga agak berat, tidak bisa artinya karena kesibukan sendiri-sendiri gitu nggih Bapak Ibu. Kalau siswa juga demikian, itu juga ada batasan waktu yang cukup lama. Kemudian kita juga punya gebrakan lagi ya, selain buku solo, kita ajak mereka untuk antologi. Jadi anak-anak atau siswa kita ajak untuk menulis bareng-bareng, berkarya bareng-bareng, kemudian kita terbitkan dalam bentuk buku antologi. Demikian juga untuk guru-guru, bagaimana mengajar dengan baik, kemudian banyak guru-guru yang memiliki media pembelajaran bisa dimanifestasikan dalam bentuk sebuah buku. Begitu. Seperti itu. Jadi tidak difokuskan kepada anggota
ekstrakurikuler literasi aja nggih Bu nggih untuk pembuatan satu buku satu siswa itu, tapi di seluruh siswa nggih, seluruh siswa yang ada di Madrasah Negeri 4 Sidoarjo ini mempunyai kesempatan gitu nggih. Punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan literasi atau penulisan buku ini nggih Bu nggih. Gitu nggih. Gini Bu. Setelah mengikuti kegiatan literasi ini tadi, kira-kira harapan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aziz dan juga Ibu Puji selaku pembimbing utama di MTSN 4 Sidoarjo ini harapannya seperti apa ke depannya, untuk siswanya, untuk gurunya, ataupun untuk lembaganya seperti apa? Bapak dulu. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Audi yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Tentunya dari potensi-potensi yang sudah dimiliki dari beberapa guru kami, termasuk diantaranya adalah Bu Puji, Bu Sri Utami, dan juga beberapa guru yang lain. Ini kami harap untuk selalu mengimbas, ya, senantiasa virus yang ada semangat untuk berliterasi agar tidak lebih putus gitu ya Pak. Iya, gitu. Sehingga ini jadi kebanggaan, membuat nama harum MTSN 4 Sidoarjo di tengah masyarakat, seperti itu. Iya. Dan tidak hanya kepada guru, juga kepada Siswa. siswa-siswi kita yang merupakan generasi penerus yang punya masa depan yang lebih cerah, ya, tantangan yang lebih berat lagi, ya. Masya Allah nggih Bapak. Silakan Ibu bisa ditambahkan. Iya, kami tambahkan Mbak, mungkin ada sedikit informasi yang terlewatkan, belum kami sampaikan. Bahwasanya setelah kita launching buku karya guru dan siswa, perlu kami sampaikan bahwa MTS Negeri 4 Sidoarjo dalam waktu dekat ini kan juga mengikuti FLSB, Festival Literasi Sidoarjo. Akan mengikuti gitu nih? Sudah mengikuti. Ini proses, seperti itu nih. Naskah sudah masuk, kami menyertakan siswa kita berjumlah 50 siswa. 50 siswa dalam Festival Literasi Sidoarjo tahun 2022. Ini merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo bersama Nyala Mesia. Dan kami merupakan salah satu dari 400 sekolah atau madrasah yang mengikuti festival ini. Nah, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian untuk apa tadi? Harapannya Ibu untuk mempertahankan prestasi, kemudian penobatan literasi ini tadi. Iya. Harapannya yang jelas jangan berhenti sampai di sini, ya. Mari kita menulis dan tanamkan prinsip bahwa dengan menulis kita dapat meningkatkan hidup ini semakin berarti, ya. Dan dengan menulis berarti kita sudah secara tidak langsung kita telah memberikan kontribusi, berperan secara aktif dalam mengembangkan budaya literasi di Indonesia khususnya, ya. Bisa ditunjukkan Bapak Ibu penghargaan kemarin yang diperoleh, monggo ditunjukkan kepada pemirsa, biar pemirsa di rumah ataupun madrasah-madrasah dan sekolah lainnya terpacu untuk mengikuti event literasi. Iya, ini Mbak Audi mungkin ini ya Ibu. Apa? Yang termasuk Ini untuk nominasi sekolah dia. Iya, 50 besar nominator. Ya. Ini bedanya Mbak Audi dengan peserta-peserta yang lainnya, ya. Peserta-peserta yang lainnya, seluruh yang mengikuti gerakan sekolah menulis buku semua dapat plakat seperti ini. Plakat yang bunyinya Sekolah Aktif Literasi Tingkat Nasional 2021. Tapi yang membedakan kita dengan lembaga sekolah atau madrasah yang lain adalah yang paling utama ini. Prestasi penobatan siswa dan guru, betul nggak? 50 nominator. Oh, 50 Jadi, nominator. Lembaga kita MTS Negeri 4 Sidoarjo menjadi dinobatkan dalam Festival Literasi Nasional tahun 2022 kemarin. Kita masuk menjadi 50 nominator dari 1.570 sekolah atau madrasah. Ini yang membanggakan kami.
Ini Mbak Audi. Iya, ya, Pak, Bu. pialanya. Iya. Mungkin bisa menginspirasi sekolah dan madrasah yang lainnya, bukan begitu nggih Ibu Insyaallah, Bapak nggih. insyaallah. Mungkin cukup sekian nggih Ibu Bapak, terima kasih Ya, sama-sama, untuk terima kasih. sharingnya, Sama-sama, pengalaman Mbak untuk Audi. event ini tadi nggih, event literasi. Dan pemirsa, mungkin hanya sampai di sini dulu untuk program acara Gerbang Madrasah dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo yang berbagi pengalamannya di bidang literasi. Dan kami harap semoga madrasah ataupun sekolah lainnya dapat mencontoh prestasi dan juga perjuangan dari siswa-siswa dan guru-guru dari MTSN 4 Sidoarjo. Terima kasih Terima kasih. Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.